اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hathara tamasuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita Fiqh Safinatun Najah, yang mana pada pertemuan yang minggu kemarin kita membahas tentang yang namanya istinja dan wudu. Di dalam istinja itu kita sempat menyebutkan kita membagi istinja dengan batu, ya. Istinja dengan batu kita bagi dengan 3 kelompok. Kelompok pertama yang berhubungan syarat-syarat tentang alat istinja dengan batu atau yang sepadannya. Ada 5. Ya, masih ingat? Ada yang tidak tulis. Kemudian berhubungan dengan cara. Itu ada 2. Yaitu harus tempatnya dilakukan secara 3 kali usapan. Kemudian harus bersih. 2. Kemudian berhubungan dengan tempat. Itu ada 3. Pertama, tempat yang ingin diistinjakan itu najisnya masih basah, belum kering. Kemudian tidak boleh pindah dari tempatnya. Kemudian tidak kedatangan sesuatu yang asing atau yang baru, entah itu air atau sesuatu yang kering. Maka tidak bisa pakai batu, harus pakai air. Baik. Kemudian kita membahas juga tentang wudu. Ya, kita sempat bahas wudu ya, tentang niat. Apa itu niat? Dibuatkan dalam satu syair, haqiqatun hukmin mahalun wa zaman kaifiyatu syartun wa maqsudun hasan. Hakikat niat itu apa? Hakikat dari niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Bermaksud pada sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Bersamaan dengan melakukannya. Maka tempat dari niat itu adalah hati. Adapun mengucapkan niat itu agar memudahkan hati ketika ingin berniat. Karena ketika orang mengucapkan niat, dia belum masuk ke dalam ibadah tersebut. Belum masuk. Karena dia mengucapkan itu agar ketika dia berniat dalam hatinya itu lebih mudah. Coba kita masuk sholat langsung takbir, kadang lupa, kadang dia tahu ini sholat apa. Makanya ulama mengatakan sunnah secara hukum. Sunnah secara hukum. Sunnah yang disunahkan ulama. Makanya disunahkan, kenapa? Karena membantu hati untuk berniat. Karena membantu hati untuk berniat. Kemudian kita juga membahas tentang membasuh muka, ya. Membasuh muka. Muka itu batasnya dari ujung rambut atas bagiannya, panjangnya atau tingginya sampai dagu. Lebarnya antara telinga sampai telinga. Yang mana diwajib semua yang ada di wajah atau ada di muka wajib dibasuh sampai ke kulit.
wajib dibasuh sampai ke kulit. Dan yang di atas telinga searah dengan kepala itu juga termasuk dengan wajah, maka wajib dibasuh. Arah sini wajib dibasuh karena itu termasuk wajah. Melebihkan sedikit itu hukumnya wajib. Karena kata ulama kaidahnya la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban itu tidak bisa terpenuhi melainkan dengan memenuhi sebagian yang sesuatu. Maka memenuhi sebagian sesuatu itu juga hukumnya wajib. Nah, maka kita lebihkan sedikit agar mendapat membasuh muka, dan itu hukumnya wajib. Jangan dikasih pas-pas. Jangan dikasih pas-pas. Kemudian kalau seandainya di wajahnya itu ada rambut, wajah itu rambut panjang, walaupun memang tidak ada orang seperti itu, jarang, tapi ada rambut di sininya panjang, maka bagaimana membasuhnya? Cukup dibasuh yang di area-area wajahnya dan yang di luar atau di ujung dari rambut tersebut. Tidak perlu semuanya. Nah, dan itu jarang. Adapun untuk lelaki yang tidak wajib dibasuh apabila punya jenggot atau brewok. Jenggot yang idhar sama lihya. Apa ini? Cambang sama jenggot yang tebal. Tebal bagaimana? Jikalau dia berhadapan, kita tidak bisa melihat sela-sela kulit dari jenggotnya. Kalau masih kelihatan berarti tipis. Berarti tipis. Nah, itu untuk wajah. Itu untuk wajah. Kemudian yang berikutnya wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh kedua tangan. Kedua tangan, kalau seandainya dia punya kuku panjang, kukunya wajib dibasuh semua kukunya. Karena kuku juga termasuk dari tangan. Basuh tangan juga, kukunya juga termasuk ikut dibasuh. Dan perlu diperhatikan sela-sela bagian dalam juga wajib dibasuh. Orang yang punya kuku harus kena air dalamnya. Kemudian sampai kepada siku. Begitu pula di siku juga dilebihkan sedikit. Jangan pas-pas, lebihkan sedikit. Itu hukumnya wajib. Lebih dari yang wajib hukumnya sunnah. Namanya apa? Tahjil. Namanya apa? Tahjil. Wa idiyakum ilal marafiq wamsahu. Kita berhenti di situ kemarin. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian. Kepala kalian. Diusaplah kepala kalian, kata Imam Syafi'i, walaupun cuma satu tetes. Bagi mereka yang tidak punya rambut, kita usap di bagian kepala sudah cukup. Usap cukup. Orang yang pakai imamah, ambil satu tetes air, usap di belakang, karena belakang ini masih bagian kepala, atau bagian depan, karena ini masuk bagian kepala. Atau perempuan yang pakai jilbab ya, juga tidak mau dilihat auratnya sama lelaki yang bukan mahramnya, cukup diusap, dimasukkan ke dalam bagian kepala, dan sudah cukup. Dan itu sudah cukup. Wamsahu biruusikum. Kemudian bagaimana jikalau seandainya panjang rambutnya? Kalau rambut panjang ya, yang masuk di bagian kepala itu yang wajib atau yang dianggap sah basuhan kepalanya. Rambutnya panjang, ya rambutnya agak panjang sedikit, keluar dari bagian kepala, sehingga yang wajib atau yang dianggap sah untuk diusap adalah yang masih bagian kepala. Bukan diambil air, usap rambutnya di bawah, itu tidak sah karena itu di luar bagian
kepala. Nah, adapun menyempurnakan basuhan sampai keseluruhan, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, karena ada khilaf dari madhab Imam Malik. Imam Malik mewajibkan membasuh seluruh kepala. Kata Imam Syafi'i, maka untuk itu kita keluar khilaf dari Imam Malik, sunnah. Khuruj minal khilaf ulama, hukumnya sunnah mustahab. Selama ada khilaf dari para ulama, kita masih bisa keluar dari khilaf itu, hukumnya sunnah. Maka Imam Syafi'i mengatakan kita disunahkan mengusap seluruh kepala. Bagaimana caranya? Ambil ibu jari kanan sama ke jari kiri, tempelkan di ujung kepala kita. Yang belakang ini air baru ya. Yang belakang, jari-jari yang lain sorong ke belakang. 1, 2, 3. Tentunya semua dengan air yang baru. Tentunya semuanya untuk air yang baru. Adapun mengembalikan, jikalau rambutnya panjang, maka disunahkan untuk membalikan. Kalau tipis tidak perlu. Jikalau rambutnya panjang, disunahkan membalikan. Bagaimana dengan mereka yang pakai imamah atau yang pakai jilbab bagi perempuan? Tidak boleh kan kalau dia perempuan, masa dia buka rambutnya situ, dia kasih begitu kan, pasti kelihatan sama yang bukan mahramnya. Maka disunahkan bagi mereka wanita atau yang pakai imamah untuk menyempurnakan basuhan tersebut di atas imamah atau jilbabnya dengan 3 syarat. Yang pertama, ini kalau cuma didengar susah, minggu depan lupa lagi. Yang pertama itu syaratnya dia sudah membasuh bagian yang wajib. Artinya dia sudah mengusap rambutnya. Ambil air, usap, selesai. Maka kau punya kesempatan untuk mendapat kesunahan tersebut. Syarat yang kedua, tidak ada najis di kepalanya, najis yang dimaafkan. Subhanallah, orang kadang kalau tidak sampo ya, biasa orang kalau tidak sampo 3 hari garu-garu kepala, luka. Akhirnya luka, darah. Ini bagaimana? Dimaafkan. Selama itu sedikit, dimaafkan. Boleh dia sholat karena najisnya itu dimaafkan. Nah, untuk dia mengusap kesempurnaan wudu tadi di rambutnya, tidak disunahkan dia. Karena kenapa? Karena akan menyebarkan semua rambutnya menjadi najis. Karena semuanya rambutnya dari punya pakaian juga kena najis juga. Jadi ikut najis. Loh, bukannya dimaafkan? Dimaafkan di sholat, bukan di bab air. Ingat, babnya sendiri. Bab sholat sendiri, bab air sendiri. Jangan kita gabungkan. Oh, dimaafkan sudah, ini masalah apa? Darah sedikit, ya di sholat. Kalau punya darah sedikit kena baju kita, dari entah itu karena nanah di badan, pas sholat pecah, meledak itu nanahnya, kena baju, tidak masalah, tidak batal sholatnya, karena itu najis yang dimaafkan. Tapi ketika dia ingin mencuci pakaian tersebut, najisnya tidak dimaafkan. Bukan berarti ente langsung gabung dengan pakaian yang lain, karena itu pakaian sudah kena najis. Iya, di sholat dia dimaafkan, di air tidak. Jadi ada
satu bab dengan bab yang lain punya hubungan. Baik. Yang berikutnya basuh apa tadi? Basuh rambut, mengusap rambut. Yang berikutnya apa? Oh, syarat yang ketiga. Syarat yang pertama tadi bahwasanya dia sudah mengusap bagian yang wajib. Yang kedua, tidak ada najis yang dimaafkan di bagian rambutnya. Yang ketiga, ini saya lupa. Yang ketiga ini sabar. Nah, tulis saya dua-dua itu, satunya nanti kita akan sebutkan nanti. Baik. Lanjut. Yang keempat, fardu yang keempat, warjulakum ilal ka'bain, dan membasuh kedua kaki sampai kepada mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Sama kayak di wajah dan sama juga kayak di tangan, harus dilebihkan sedikit. Min bab la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dan harus dibasuh kuku walaupun kukunya panjang, karena kuku tersebut termasuk dari kaki. Kemudian apa-apa yang ada di bawah telapak belakang kaki ini, kalau ada kotoran yang masuk dikeluarkan. Ada sela-sela, kadang orang kakinya pecah, ya. Itu kalau seandainya ada yang nempel harus dihilangkan. Tidak boleh ada air yang menghalangi sampainya air tersebut ke kulit. Nah, kecuali yang harus kalau sampai kena bagian dalam, kena dagingnya, nah itu tidak wajib. Cukup yang basuh sampai bagian kulit. Kan ada orang yang pecah-pecah sampai kelihatan daging dalamnya. Ada kan sampai pecah belah. Nah, itu tidak wajib harus sampai kena air dalamnya. Nah, dan mungkin bisa membahayakan, ya. As-sadis at-tartib. Fardu yang keenam ini adalah tertib. Tertib itu diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna safa wal marwata min sya'airillah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita mau sa'i ini gimana mulainya? Kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai bagaimana? Inna safa. Oh, berarti mulai dari safa dulu kalau mau sa'i. Wal marwata, dari safa ke marwah. Bukan hanya di haji, tapi begitu pula di wudu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka dulu. Wa aydiyakum ilal marafiq,
kemudian basuh tangan. Wamsahu birusikum, kemudian mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian membasuh kaki. Bukan dapat tempat wudu, mulai kaki, kemudian mulai muka, kemudian lanjut tangan, tidak sah wudunya. Harus dimulai tertib, itu yang maksud tertib. Tidak didahului sesuatu dari anggota wudu dari sesuatu yang lain. Nah, adapun niat kita sudah tahu ya, niat adalah qasdu syai'in muqtarin bi fi'li. Tempatnya adalah hati dan mengucapkannya sunnah. Wa waqtuha 'inda ghasli awwal juz'in minal wajh. Tempat permulaannya kapan? Di awal ibadah. Di awal ibadah. Berarti semua ibadah. Ya, semua ibadah. Tidak, kecuali satu ibadah yang tidak dimulai dari pertama. Apa? Puasa. Makanya puasa itu terbenamnya matahari kita boleh niat untuk besok. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq. Namanya tabyid, niat di malam hari. Wa tartib, adapun tertib itu hendaklah tidak mendahulukan satu anggota kepada anggota yang lain. Faslun al-ma'u qalil wa kathir. Fasal yang baru ini adalah fasal baru, bab baru, judul baru, yaitu tentang air. Tentang air. Loh, kenapa bahas air kita di fikih? Karena air itu termasuk agar kita bisa berwudu. Iya kan? Agar bagaimana kita sholat? Wudu pakai apa? Pakai air. Maka dijelaskan di sini masalah air. Namanya gini, buku ringkas, kitab ringkas. Makanya di bab air ini beliau sangat ringkas. Akan tapi sebenarnya babnya besar, babnya luas. Air itu apa itu air? Air adalah sesuatu yang turun dari langit, walaupun dalam bentuk warna apapun, merah, kuning, biru, yang kata ulama, walaupun yang turun susu, selama turun dari langit atau yang dihasilkan dari bumi, sumur, laut, mata air, selama dikatakan itu air, walaupun warnanya hitam, bukan oli, walaupun selama dikatakan itu air, boleh kita menggunakan untuk wudu. Boleh kita menggunakan untuk wudu. Boleh kita gunakan untuk wudu. Namanya itu ma'ul mutlaq, ma yang mutlak. Dan ulama mensebutkan, ulama mutlak itu ada yang mendefinisikan seperti tadi, ada yang menyebutkan, dia sebutkan air mutlak itu air sumur, air sungai, air laut, air hujan, dan seterusnya. Air salju, air es, air dingin. 6. Dan air itu pertama, air mutlak, suci dan mensucikan. Suci, dia suci dan mensucikan. Di orang menggunakan air itu bisa mensucikan orang yang tadinya tidak suci. Itu namanya maksud suci, mensucikan. Bisa menghilangkan kotoran di pakaian yang kotor, yang ada najis, mensucikan. Namanya air mutlak. Atau disebutkan juga air tohur al-mutatahhir. Bisa dikatakan air tohur atau al-mutatahhir. Kemudian yang kedua, air tahir, suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Air teh, air kopi, air sop, air kelapa, dan seterusnya. Suci tapi tidak mensucikan. Adalah yang terakhir,
Air suci dan mensucikan ini dibagi sama ulama. Ya, dibagi ya. Kita lupakan. Yang ketiga langsung air mutanajis. Air yang terakhir air mutanajis. Apa itu mutanajis? Air yang terkena najis. Air yang sudah terkena najis. Air sedikit jatuh kotoran bangkai atau kotoran hewan, namanya air mutanajis. Nah, di buku ini dia menjelaskan tentang di nomor 3 ini tentang mutanajis. Dia jelaskan bahwasanya air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Padahal ada bab masalah air suci dan tidak mensucikan. Ada air mutlak yang mana beliau tidak sebutkan di yang beliau tidak sebutkan di buku ini. Nah, tapi kita akan sebutkan satu persatu. Kita akan sebutkan satu persatu. Air suci dan mensucikan. Kita sudah tahu tadi bahwasanya itu apa yang turun dari langit dan apa yang dihasilkan dari bumi. Itu yang dikatakan air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Seperti dibagi menjadi dua. Ada karena mengangkat hadas, sebab kenapa dia suci? Karena mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Disebabkan karena dia itu mengangkat hadas atau karena menghilangkan najis. Mengangkat hadas seperti gini. Saya mau wudu atau mandi besar. Basuhan yang pertama yang sudah keluar dari badan saya itu dikatakan air mustakmal atau air yang suci tapi tidak bisa mensucikan lagi. Dia masih suci tapi tidak bisa mensucikan. Adapun basuhan kedua dan basuhan ketiga itu masih suci karena dia tidak mengangkat hadas. Karena hadas itu sudah terangkat dengan basuhan pertama. Paham? Karena hadas itu sudah terangkat dengan basuhan pertama. Nah, atau menghilangkan najis, atau karena menghilangkan najis. Najis, harus jelaskan lagi apa itu najis. Apa itu najis? Najis itu kita harus tahu. Najis itu ulama bingung mendefinisikan najis, sehingga tidak bisa disebutkan secara definisi yang sebenarnya. Mereka sebutkan tidak bisa bil had tapi bil ad, dengan menyebutkan najis itu adalah disebutkan satu persatu. Najis dari kotoran ya, atau dari bangkai dan bangkai, kotoran bangkai, entah kotoran manusia atau kotoran hewan, atau muntahan ya. Ada lagi apa? Najis kalb wal inzir, anjing dan babi dan keturunannya juga najis. Alkohol juga najis. Kemudian apa? Dam. Kemudian apa? Darah. Darah juga najis. Nah, najis yang dimaksud di sini li izalatin najis. Najis dibagi menjadi 3. Ada najis mughalladhah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Nah, najis mughalladhah adalah najis yang terberat. Dikatakan mughalladhah artinya berat. Dan najis, menghilangkan najis itu kita harus tahu hanya di najis mughalladhah saja yang diulang-ulang basuhannya.
Adapun najis mutawassithah sama mukhaffafah cukup satu kali basuhan, tidak ada ulang-ulang. Tidak ada ulang-ulang. Yang wajib diulang-ulang itu hanya najis mughalladhah. Wajib diulang sampai 7 kali basuhan. Salah satunya dengan debu. Salah satunya dengan debu. Ambil debu, terus campurkan ke air. Mana tempat yang kena najis anjing atau babi? Oh, ini dijilat sama anjing tadi. Dibersihkan dulu kalau masih ada liurnya di situ dengan tisu, dan tisu itu najis, buang. Ambil air yang kena debu, siramkan. Sudah 1 kali. Ambil 6 kali lagi basuhan dengan air bersih. 1, 2, 3, 4 sampai 6. Semuanya berapa? 7. Sunnahnya jangan basuh dengan debu terakhir. Sunnahnya entah ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Kenapa tidak ketujuh? Kotor pakaiannya kalau terakhir dengan debu. Air itu untuk membersihkan debunya. Itu untuk najis mughalladhah. Ada najis mukhaffafah, najis anak kecil, laki-laki bukan perempuan, yang belum mencapai umur 2 tahun hijriah, yang belum makan makanan bergizi selain susu ASI ibunya. Kencingnya itu namanya najis mukhaffafah, cukup dihilangkan dengan percikan air, tidak perlu dibasuh. Mana kencingnya? Ini bersihkan dulu dengan tisu. Bekasnya itu dipercikan dengan air. Sekiranya sudah merata pada tempatnya, maka sudah hilang. Yang terakhir mutawassithah. Yang terakhir adalah najis mutawassithah. Yang dikatakan mutawassithah ini dibagi menjadi 2. Ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ainiyah itu yang bisa dilihat oleh mata, namanya ain. Ain itu ya mata, bisa dilihat oleh mata. Apa yang bisa dilihat? Warnanya, warnanya atau baunya atau rasanya. Warnanya bisa Anda lihat, baunya bisa Anda cium, rasanya bisa Anda jilati. Menjilat dan mencium tidak disunahkan, cukup diperkirakan. Sekiranya kalau dicium ada baunya. Nah, untuk menghilangkan najis ainiyah maka harus dijadikan hukmiyah. Apa itu hukmiyah? Najis yang tidak ada warnanya, baunya, dan rasanya. Contoh orang ini banyak minum air. Orang kalau banyak minum air, kencingnya juga kayak air. Setelah dia kencing, kena pakaian kencingnya itu, tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya. Keringnya tetap dikatakan pakaiannya tersebut najis, walaupun tidak ada bau, tidak ada rasa. Wajib dibasuh, wajib dicuci. Bagaimana cara mencucinya? Ini penting cara mencucinya. Ulama kembangkan dengan penting sekali. Cara mencucinya, taruh di pakaian, taruh di ember. Kemudian datangkan air. Terus ini pakaian yang tadi kena najis hukmiyah, tidak ada bau, tidak rasa, tidak ada taruhkan air. Air datang. Bukan taruh ember, taruh air, taruh pakaian. Salah. Semuanya jadi najis. Ember-embernya kena jadi najis juga. Loh, ini tidak ada walaupun kau cuci 1000 kali, kau cuci pakai sabun 1000 kali, tetap menjadi najis. Harus taruh pakaian dulu, kemudian datangkan air. Sudah full,
Sekiranya air itu sudah merata ke seluruh bagian pakaian, baru taruh sabun. Sabun. Sabun itu hanya membuat wangi, tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Baik. Kita akan jelaskan satu persatu. Ada kotoran, kencingnya kucing di masjid. Kencing kucing masjid. Bagaimana cara membersihkannya? Jangan dipel. Karena kenapa? Pel itu tidak menghilangkan. Kalau Anda pel, maka seluruh bagian masjid yang kena pel itu semuanya jadi najis. Semua jadi mutanajis. Walaupun setelah itu tidak ada baunya, tidak ada bau itu masjid, tapi Anda tahu maka sholat Anda tidak sah di situ dan Anda berdosa. Lah terus bagaimana caranya? Mana bagian yang kena kucing tadi itu? Oh ini, ambil tisu, bersihkan. Ini najis, buang. Ambil tisu lagi, bersihkan. Sekiranya sudah tidak ada bentuk najis tersebut, masih bau-bau, lap lagi. Sekiranya baunya itu hilang. Sudah tidak ada bau, sudah tidak ada rasa. Jangan, ayo rasa cium, tidak perlu. Bau tidak perlu dicium, karena itu tidak disunahkan. Sekiranya bentuknya sudah tidak ada, ambil air sedikit saja, siramkan ke tempat najis tadi itu saja. Dan perlu diperhatikan air sedikit selama dia belum keluar dari tempat yang ingin dibasuh, maka air itu masih suci, mensucikan. Kalau dia sudah lepas dari tempat itu, dia sudah menjadi air musta'mal. Berarti air yang masih ada di sini cukup kita ratakan saja. Tidak perlu disiram atau ember, tidak perlu. Sedikit saja. Dan bagian itu cuma diratakan di tempat najis. Selesai. Najisnya hilang, gampang. Tidak perlu banyak air. Heboh, ada apa? Kucing. Heboh semua. Padahal mudah permasalahannya, tapi karena tidak tahu jadi heboh. Nah. Terus apa syaratnya kalau begitu? Biar kita tahu syarat-syarat untuk mensucikan air. Ada 5 syarat agar air itu menjadi air musta'mal. Dan ulama kembangkan namanya fiqih mencuci dengan mesin cuci. Fiqih mencuci dengan mesin cuci. Cuma dengan 5 syarat tapi dikembangkan dengan luas. Syarat pertama, air tersebut harus sedikit. Karena kalau air banyak, ente mau lempar pakaian ke situ tidak ada masalah. Karena air banyak. Air itu biar musta'mal, airnya harus sedikit. Sedikit. Sedikit itu bagaimana? 2 kula. 2 kilo itu berapa? Sekitar 200. Kalau diukur dengan liter, sekitar 216 liter kalau saya tidak salah. Sekitar 216 liter. Oh, banyak itu. Banyak. Nah, itu 2 kula. Maka di bawahnya itu dikatakan air sedikit. Dikatakan air, maka air yang ada di mesin cuci masih dihukumi air sedikit. Belum bisa dikatakan air 2 kula. Syarat yang kedua dibasuh bagian yang wajib, basuhan yang pertama. Syarat yang ketiga, tidak bertambah beban air tersebut. Taruh pakaian, siram, tambah beban air tersebut. Maka jika bertambah, maka air tersebut bukan lagi musta'mal tapi mutanajis. Tidak boleh dia bertambah.
Karena tambahan tadi itu dari najis. Tambahan dari air tersebut jadi najis. Kemudian tidak berubah warnanya. Berubah warna maksud ini bukan keruh. Kalau keruh kadang pakaian lama digunakan dicuci jadi keruh air. Itu tidak masalah. Yang maksud dengan perubahan warna ini perubahan karena najis, ada kotoran di situ. Sehingga berubah sifat air tersebut, maka jadi air mutanajis. Selama tidak berubah menjadi air musta'mal. Sudah berapa? 5 dari syarat tersebut digunakan ulama dengan figi membersih dengan mesin cuci. Figi membersihkan dengan mesin cuci. Satu belum saya sebutkan tadi. Yang saya sebutkan tadi itu air itu sudah terpisah dari pakaian. Air itu sudah terpisah dari pakaian. Maka ini air musta'mal. Apa gunanya? Bisa kasih minum hewan, bisa siraman tanaman. Itu guna air musta'mal. Selama dia sudah terlepas, maka dia menjadi musta'mal. Selama dia masih menempel dengan pakaian tersebut, air itu masih suci mensucikan. Air itu masih suci mensucikan. Nah, jadi hubungan air satu bab dengan bab lain sangat punya hubungan. Jangan pikir fikih ini tidak ada hubungan satu sama lain, punya hubungan. Di sini beliau menjelaskan air sedikit dan air banyak. Masih ada waktu nih? Oh, masih ada. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit madunal qullatain, di bawah 2 kula. 2 kula itu bagaimana cara ukurannya dengan bak? Gampang. Sekarang kita tidak mungkin bawa ukur air ini 2 kula atau tidak 2 kula. Masa kita bawa ukur berapa liter ini? Tidak usah. Kelamaan. Kita cukup dengan hitung dengan pikiran kita. Bagaimana? Kalau bak itu segi 4, maka cara mengukurnya 1 zira, 1 hastah per 1/4. Apanya? Panjang, lebar, dan dalam. Gampang kalau segi 4. Kolam itu kalau sudah 2 meter, sudah kolam renang rata-rata sudah 2 kula itu. Jangan takut. Panjang, lebar, dan dalam itu 1 hasta plus 1/4. Per 1/4 berarti ini 1 hasta. 1/4-nya berarti begini. Sudah panjang, lebar, dan dalam. Itu sudah dikatakan 2 kula. Berapa liter kira-kira? Tidak sampai 200 ya. Tidak sampai 200. Salah yang bilang 200 tadi. Siapa yang bilang tadi? Nah, itu kalau segi 4. Kalau dia itu model kayak sumur, bulat. Kalau modelnya kayak sumur seperti bulat, dua hastah plus setengah untuk dalamnya, dan lebarnya 1 hastah. Jadi 1 hastah ini untuk lebar, adapun dalamnya 2 hastah, 1, 2, terus tambah setengah lagi untuk dalamnya. Jadi kalau lihat air sumur, banyak, nah sudah bisa. Selama dia punya lebarnya 1 hastah dan dalamnya 2 hastah plus setengah, maka itu sudah dikatakan 2 kula. Terus apa efek kita mengetahui air 2 kula atau tidak, bukan 2 kula? Apa manfaatnya? Manfaatnya apabila air itu di bawah 2 kula, berarti dikatakan air sedikit. Hukum air sedikit itu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Maka apabila najis jatuh ke air sedikit, walaupun air tersebut tidak berubah warnanya, rasa, bau, dan dia punya rasa, bau, dan dia punya warna, maka air tersebut tetap dikatakan air mutanajis, walaupun tidak berubah sifat-sifatnya.
Itu kalau air sedikit. Kalau air banyak, selama tidak berubah sifatnya, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi dia punya manfaat sangat luar biasa. Manfaatnya untuk kita bersuci. Manfaatnya untuk kita bersuci. Nah, minggu depan insyaallah kita akan ulang sedikit tentang najis tadi ya. Wallah, sama yang masalah tadi itu, yang kurang satu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya silahkan. Ada air dalam kolam, tapi dia berubah karena ikan. Karena apa? Berubahnya karena ikan mungkin di dalam sehingga berubah itu air. Biasakan ada kolam-kolam. Nah, betul, bagus. Jadi perubahan air karena tempatnya, air di wadah yang sudah bakaran, berubah air tersebut dari warnanya bening jadi warna kekuning-kuningan. Bagaimana hukum air tersebut? Air butuh dengan wadah. Selama perubahan karena wadahnya tidak masalah, la yadur, tidak menjadikan air itu tidak bisa digunakan, tapi tetap bisa digunakan untuk bersuci. Selama dia bukan karena pelaku orang lain, saya letakkan najis terus berubah sifat air tersebut, tidak boleh. Saya letakkan bangkai, tidak boleh. Daun-daunan saya lempar situ, tidak boleh. Kecuali daun jatuh ke kolam sehingga hancur berubah jadi warna air, tidak masalah. Selama bukan Anda yang lemparkan daun tersebut. Selama bukan Anda yang lempar. Jadi kalau lihat kolam full daun-daunan, berubah warna air. Bagaimana itu air bisa digunakan bersuci? Boleh. Boleh. Air karena suntikan baunya rasanya kayak bau apa ini? Tidak masalah. Air butuh sama tempat. Tidak bisa kita lihat air terbang di udara begitu saja. Dia butuh tempat wadah. Maka tempat wadah itu kalau sudah berubah disebabkan air tidak ada masalah. Atau pipanya karena sudah sering lewat air jadi merusak, jadi warnanya berubah juga, tidak masalah. Tidak merubah sifat air. Masih boleh digunakan untuk bersuci. Ada lagi? Silakan Pak. Iya. Iya. Selama dikatakan itu air, Iya, betul. Nah, itu dibilang air tidak? Dibilang air, boleh. Adapun menggunakan air karena panasnya itu lain lagi. Ada namanya air musyammas, air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan itu bagaimana sih syarat-syaratnya dipanaskan? Yang dipanaskan itu yang membahayakan air yang ditaruh di wadah besi yang dipanaskan di matahari, dan syaratnya juga dia harus di tempat-tempat yang panas seperti di Hadramaut, di tempat daerah-daerah di ulama sebutkan di Hadramaut dan di sebagian tempat lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, namanya tempat-tempat yang mana membahayakan air tersebut. Kata ulama bisa menyebabkan penyakit apa namanya? Nah, bisa membakar kulit kita kalau sering menggunakan air tersebut. Nah, adapun air belerang itu tidak masalah.
tidak masalah. Wallahu a'lam. Ada tadi bertanya? Katanya kan tadi najis sedang itu bukan kebersihan air. Bagaimana jika najis tersebut terkena buku yang kitab-kitab itu mensucikannya? Kan dia kalau kena air biasa taruh dia. Nah, najis kalau seandainya kitab ya wajib dibersihkan, wajib dihilangkan. Yang karena apa? Karena anak kecil tadi. Permasalahan tanyanya apa? Anak kecil. Kalau seandainya anak kecil kena buku, ya cukup ente hilangkan tadi, bersihkan dulu tadi tempat yang dikencing anak kecil tadi itu. Terus selesai, bersihkan tempat tadi tersebut. Harus dihilangkan karena itu najis. Harus dihilangkan walaupun buku ya bagaimana? Sudah kena najis, harus kita hilangkan. Lebih Ikan air baru saya pas dia kering itu warna itu tidak hilang di buku itu. Nah, andai kata kalau seandainya ini buku saya sayang kalau kena najis, apa sayang kalau saya cuci, ya kan? Saya tidak juga bawa sholat, ya cukup ente hilangkan najis tersebut. Jangan bawa ke sholat, jangan ente gunakan untuk sama ibadah, karena tidak sah, karena bawa najis. Dan ente harus tandai ini sudah kena najis. Dan harus tandai ini sudah kena najis. Takut kalau kena air bisa merusak bukunya kan? Ya sudah tandai jangan sampai jangan sampai bawa ke sholat. Allah alam. Macam banjir kan berbau biasa bau air banjir itu, tapi dia banyak lebih dari 20 satu desa ini banjir, tapi dia kan biasa baunya air itu berbau, itu baunya banjir itu warna kuning-kuning gitu. Apakah itu masih hukum suci juga air seperti itu? Air banjir. Biasa kan banjir. Air banjir itu sudah berubah dia itu. Jadi dia itu kalau kita ambil airnya itu di ember, beda tidak sama air yang situ. Beda. Berarti itu air sudah berubah. Kecuali memang seperti keluar ya sebagiannya juga bersih juga. Karena sudah berubah karena campuran kotoran sampah-sampah sehingga warnanya berubah. Dan itu tidak mensucikan. Karena sudah berubah. Yang kita maksudkan turun dari langit itu masih dari asalnya, bukan dengan tercampur dengan sesuatu yang lain. Iya kan? Bukan tercampur dengan sesuatu yang lain. Air ini suci. Tercampur dengan sesuatu lain tidak. Tidak najis, tidak apa. Maka ini air bisa digunakan untuk bersuci. Yang kita maksud turun dari langit itu dari asal ciptaannya seperti itu. Bukan sudah tercampur. Turun langit campur dengan teh. Ini air dari langit, tidak. Itu sudah tercampur. Turun dari langit banjir, sudah tercampur. Nah, wallahu a'lam. Ada pernah kalian di berita, mungkin ada di berita sendiri, ada suatu masjid itu air sisa dari wudu itu didaur ulang terus digunakan kembali untuk wudu. Itu bagaimana hukum airnya? Nah, begitu pernah lihat kayak berita-berita air yang sudah dipakai berwudu kan terjadi air yang sama. Iya. Nah, terus didaur ulang lagi baru digunakan kembali untuk berwudu. Itu gimana airnya? Didaur apa? Didaur ulang. Didaur itu gimana? Lagi itu air dikelola ulang, yang air bekasnya orang murid yang bekas-bekasnya semua Disaring ulang gitu. Wallah, saya belum tahu nih. Saya harus pikirkan dulu. Disaring ulang ya. Jadi kayak kalau daur ulangnya itu saya lihat kayak sama kayak membersihkan air yang sudah kotor, terus dia nanti keluar jadi air bersih lagi. Nah, Yang dengan tanah atau beberapa lapisan. biarkan jadi PR. Wallah. Kalau contoh seperti Al-Quran
silakan. Azan. Kenapa? Seperti Al-Quran. Kemudian di kejatuhan Saifijak kita angkat di Saifijak, tapi bekas najisnya itu masih ada warnanya, masih ada warna. Hilangkan warnanya, pakai tisu, pakai apa? Kan sudah meresap ya, pas bisa hilang, bisa hilang dalam jadi Pakai tisu basah dihilangkan, bisa itu. Angkat selama 3 kali usapan, tidak hilang juga warna, dimaafkan. 3 kali usapan tidak hilang warna, dimaaf, dan selama tidak ada bau, sisanya itu dimaafkan. Boleh, kita bawa sholat. Air apa? air taruh di mana kan, taruh di luar, misalnya 1 malam, itu dihembuskan saja, itu masih bisa disucikan. Di bagaimana? Di Dalam wadah dan ditaruh 1 malam begini macam air biasa kita minum, macam kan ada air kita taruh di baskom umpama. Prosesnya sama kurang lebih seperti itu, kita tinggalkan 1 minggu, kemudian pas kita kembalikan ke arah itu. Oh, tidak masalah. Berubah warnanya? Tidak masalah. Seperti yang pertama tadi Nabi bilang, pas kita pakai baju kena darah kan, kemudian dicuci tidak hilang bekas darahnya, masih ada bekas darahnya, itu bisa dipakai sholat. Bisa pakai sholat. Tapi kalau untuk dicuci jangan digabungkan. Jangan digabungkan dengan yang suci. Semuanya kena najis. Ente cuci sendiri tuh. Terpisah. Dengan caranya dijadikan hukumnya dulu. Gitu. Masalah apa? Kuku. Sekiranya sudah terbasuh lah. Tidak, jadi membasuh ini berwudu ini tidak harus yakin semua kena basuhan. Kita bersangka kuat sudah kena basuhan semua, sudah cukup. Sekiranya Anda sudah bersangka kuat sudah kena basuhan, sudah cukup. Mengusap itu, menggosok itu sunnah. Sunnah, menggosok. Jadi kalau kita taruh begini saya sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi karena Imam Malik bilang wajib, Imam Syafi'i bilang sunnah kalau begitu. Biar keluar khilaf.